Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi ke channel UMW Project. Di video ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengolah audio ya menggunakan Audacity. Nah, Audacity ini merupakan software yang paling simpel yang bisa kita gunakan untuk mengedit suara kita. Eh, jadi kita bisa merekam dengan HP biasa, dengan audio biasa ya, dengan rekaman HP biasa. Nanti kita akan edit dengan Audacity ini supaya menjadi suara yang lebih enak untuk didengar. Nah, caranya bagaimana? Nanti simak video ini sampai selesai. Let's go. Cek. Oke, baik teman-teman yang sudah rekaman menggunakan HP ataupun alat yang lain, langkah selanjutnya adalah kita mencoba mengedit suara rekaman kita menggunakan software Audacity. Bagi teman-teman yang belum punya, bisa download terlebih dahulu di audacityteam.org ya. Ini tinggal di-download aja nanti ya. Oke, setelah di-download, silakan diinstal dan nanti tampilan dari Audacity itu seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah tampilan dari Audacity. Berikutnya kita bisa memasukkan audio yang sudah kita rekam. Oke, ini saya sudah melakukan rekaman ya, ini rekaman. Nah, ini ditarik saja ke bagian Audacity, ke software ini, ke sini ya. Nah, langsung muncul seperti ada gelombang suara begitu ya. Oke, di gelombang suara ini kita bisa mengedit suara kita agar bisa lebih baik lagi. Yang pertama ya, oh ya, bagi teman-teman yang tidak bisa memasukkan audio ke Audacity, bisa convert terlebih dahulu. Tapi kalau langsung bisa ya syukur ya. Ini file tipenya saya MP3 ya, MP3 kemudian saya masukkan ke sini. Kalau belum bisa, teman-teman bisa convert terlebih dahulu. Misalkan convert hanya convert M4A to WAV ya. Jadi dibuat file tipenya menjadi WAV dulu. Tapi kalau udah bisa ya langsung aja kita masukkan ke software Audacity. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita setting teman-teman di bagian kiri ini kita cek dulu ya. Di bagian kiri ada min sama plus lah, ini gain ya. Gain ini kalau kita kecilkan nanti suaranya akan menjadi kecil, dan kita perbesar nanti kan suaranya menjadi juga besar juga. Kemudian di bagian atas ini ada fitur ya, ada file, select, view, transport, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang mau memotong bagian suara yang tidak terpakai, ini bisa di select dulu seperti ini ya. Nah, ini misalnya nggak kepakai ya tinggal di delete aja. Nah, seperti ini. Itu caranya untuk memotong-motong suara. Nah, berikutnya teman-teman bisa buka di bagian atas, cari tulisan yang namanya kompresor. Ya, ini ada efek, kemudian, nah ini ada kompresor ya. Sebelum ke kompresor, dipilih dulu ini ya, audio yang mau diedit. Nah, oke, kompresornya dipilih, kemudian kita pilih bagian efek. Nah, dari amplify kita pilih terlebih dahulu, ke kompresor dulu ya, di bagian kompresor dulu. Nah, settingannya saya seperti ini, lihat di bagian threshold sama noise floor sama rasio ya. Ini yang sering di setting seperti ini ya. Ini kurang lebih di min 19 sama di min 60. Nah, ini kalau kita geser-geser gelombangnya akan berubah gitu ya di atas itu. Nah, saya bikin suaranya segini aja ya, segini aja. Kemudian noise floor-nya segini di min 60, sama di rasionya saya bikin di 4,1. Oke. Kalau sudah diklik oke. Nah, maka akan suaranya akan gelombangnya lebih besar lagi ya. Nah, ini tandanya dia suaranya akan lebih tinggi. Kemudian setelah kita setting di bagian kompresor, kita beralih ke bagian amplify. Di efek lagi, kemudian di amplify.
Amplify ini kita setting di main berapa nih ya, main 1,4 ya, main 1.4. Nah, cukup seperti ini. Kalau sudah kita pilih OK, nah, beda lagi gelombangnya ya. Kemudian kita cari lagi di bagian graphic equalizer ya, di efek lagi, cari tulisan graphic equalizer atau graphic EQ. Nah, gini ya, ada seperti titik-titik seperti ini. Nah, biasanya di bagian kanan ini kita untuk men-setting suara tinggi atau treble ya. Yang tengah ini suara middle, kemudian yang bagian kiri sendiri ini suara bass ya atau low. Nah, kurang lebih gelombangnya seperti ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Di otak-atik ini saya tinggikan di bagian ini ya, dibikin 20, kemudian ini sekitar segini ya. Ini bisa kita setting ya, ini kayak di bagian amplifier, mungkin teman-teman yang pernah lihat di audio di sound system itu ya, ada equalizer namanya. Nah, setelah 100 sama 80 ini, nah, teman-teman bisa membuat gelombang seperti ini. Nah, ini juga mulai 5K ini kita naikkan sedikit-sedikit. Nah, ini bagian treble-nya ya ini ya. Kemudian, nah setelah kira-kira membentuk gambar kayak gini, teman-teman bisa mengeditnya lagi. Oke, di OK dulu. Oke, kalau sudah silahkan di OK. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah di OK, berikutnya kita setting lagi di bagian S atau speed phase ya. Kadang-kadang suara speed phase itu kalau dimainkan terasa agak sakit di telinga ya. Jadi kita butuh software lagi yang namanya speed phase. Nah, speed phase Audacity nanti silakan download juga ini. Di sini teman-teman bisa mencari software speed phase untuk Audacity ya. Nanti dicari aja kemudian di download. Kalau sudah di download nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini ya speed phase. Nah, ini ya speed phase. Oke, kalau sudah punya speed phase, teman-teman bisa memasukkannya melalui sini ya. Kita ekstrak dulu, ekstrak to speed phase. Nah, diekstrak dulu. Nah, ini ya isi dari speed phase nanti seperti ini teman-teman. Nah, speed phase ini kita copy ya, kita copy kemudian kita masukkan di bagian C. Di bagian C itu ada program file, kemudian cari Audacity, kemudian cari plugin. Nah, di sini ya. Ini saya kopikan di sini. Nah, isinya seperti ini. Ya, di bagian C, lokal C, kemudian program file, kemudian di Audacity. Nah, di bagian plugin. Nah, ini ada tulisan speedfish seperti itu. Nah, speedfish ini kita coba cek di Audacity apakah sudah ada ya. Nah, ini nanti masuknya ke bagian generate ya. Di generate Anda bisa mengeceknya di sini ya. Add or remove plugin ya. Kita add. Nah, di sini ada tulisannya, cari tulisan speedfish.
Oh, ini berarti sudah masuk ya. Saya sudah memasukkan. Jadi kalau belum ada, di sini akan ada tulisan Speedfish. Kalau sudah masuk berarti tidak ada lagi. Oke, Speedfish. Kalau sudah misal di sini ada tulisan Speedfish. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pilih enable, kemudian di OK. Sebenarnya Speedfish itu ya penting nggak penting ya, tapi kalau teman-teman membutuhkannya, saya rasa itu akan mengurangi suara SS gitu ya. Kalau SS itu kalau didengerin kadang mengganggu telinga ya, terlalu tajam S-nya. Makanya perlu dikurangi dengan Speedfish ini. Oke, selanjutnya kita coba di sini lagi, di effect, kemudian oh ya, ini belum saya pilih. Di effect, kemudian cari Speedfish kembali. Nah, ini ada ya, ada yang sudah masuk ya, ada Speedfish de-esser. Kalau belum ada, berarti pluginnya tadi belum masuk atau belum di enable ya. Kalau sudah di enable, di sini akan muncul Speedfish de-esser. Nah, seperti ini. Nah, untuk settingannya gini ya, kita arahkan ke sini. Biasanya kalau awal-awal mulainya dari sini. Nah, kita buat seperti ini, kemudian depth-nya kita pilih segini ya. Oke, kita pilih apply. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi teman-teman bisa mengecek suaranya di sini. Nah, sekarang kalau sudah selesai mengedit ini, tinggal aja kita file, kemudian kita export as MP3. Oke, kita kasih nama rekaman. Ya, ini sudah diedit. Sudah diedit dan kita coba save ya. Kita pilih OK. Nah, itu ya teman-teman, itu cara untuk mengedit suara yang dihasilkan dari HP agar lebih enak untuk didengar melalui Audacity ini ya. Jadi setelah diedit dengan Audacity ini, suaranya akan lebih enak untuk didengar. Suara tanpa saya menggunakan mikrofon eksternal, alias saya hanya menggunakan audio dari HP saja ya. Saya sudah melepas mikrofon wireless saya. Dan teman-teman, ini adalah suara asli dari HP. Jadi nanti kita coba lihat perbedaannya. Oke, ini adalah suara tanpa mikrofon dari HP ya. Contoh seperti ini. Selamat datang di channel UMW Project, channel yang bisa membantu Anda untuk bisa belajar IT lebih lanjut. Halo semua, selamat datang di channel UMW Project, channel yang bisa membantu IT Anda untuk bisa lebih mahir dan lebih maju lagi. Cek. Selamat datang di UMW Project, channel yang bisa membantu Anda dalam belajar ilmu teknologi. Nah, coba dirasakan dan didengarkan kira-kira ada bedanya atau tidak dari HP saja yang sudah diedit dengan Audacity dengan yang belum dengan Audacity. Nah, itu tadi teman-teman cara menggunakan Audacity. Semoga kalian bisa mencobanya di rumah kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sehat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.